Armiliana, NIM 20210310444017, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, kelas reguler 1. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai ke-6 soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Jadi, ada pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan pelaku, organ, atau lembaga di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit merupakan pelaku, organ, atau lembaga di bidang eksekutif saja. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas merupakan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit merupakan tugas dan fungsi pemerintah hanya dalam bidang eksekutif saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan pelaku, organ, atau lembaga yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Soal nomor 2, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jadi, pemerintahan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena 3 aspek, diantaranya yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Aspek yang pertama yaitu ontologi, di mana ilmu pemerintahan harus mempunyai objek formal, diantaranya gejala dan peristiwa pemerintahan. Yang kedua, aspek epistemologi yang berbicara tentang bagaimana kebenaran itu datang, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana membedakan antara yang salah dan yang benar. Yang terakhir ada aspek aksiologi yang terkait dengan perkembangan dan penerapan ilmu. Soal nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena pada dasarnya masyarakat tidak mampu mengatur kehidupannya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengatur segala urusan kehidupan masyarakat dengan membuat berbagai macam peraturan, mulai dari manusia lahir sampai dengan meninggal, agar tercipta ketertiban, keamanan, serta agar terhindar dari kekacauan. Contoh kecilnya yaitu mengenai aturan lalu lintas. Seandainya tidak ada rambu lalu lintas, sudah dapat dipastikan kekacauan akan terjadi, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Contoh lainnya yaitu dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pencurian. Jika tidak ada aturan tersebut, sudah pasti pelaku pencurian tidak akan merasa jera karena tidak ada hukuman yang diterimanya. Soal nomor 4, jelaskan ada berapa asas-asas pemerintahan. Ada 7 asas-asas pemerintahan, diantaranya yaitu yang pertama, asas aktif, di mana pemerintah berada pada posisi sentral yang mengurus seluruh permasalahan, mulai dari permasalahan pembangunan, pemerintahan, dan masalah kemasyarakatan dari semenjak orang belum lahir sampai dengan meninggal. Yang kedua ada asas Frisch-Bestur, yaitu asas mengisi kekosongan pemerintahan. Ada pekerjaan namun pelaksanaannya yang tidak ada. Yang ketiga ada asas Freysh-Ermesen, yaitu pemerintah bebas berinisiatif menemukan dan mengurus pekerjaan baru selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada asas historis, di mana pemerintah diharapkan mampu menanggulangi masalah pemerintahan yang terjadi dengan berpedoman kepada cara penanggulangan atau pemecahan masalah yang serupa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang kelima ada asas etis, di mana berkaitan dengan etika pemerintahan yang memperhatikan kaidah moral dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Yang keenam ada asas otomatis, yaitu asas dengan sendirinya. Yang ketujuh ada asas détournement de pouvoir, yaitu asas yang bertentangan dengan asas-asas yang sebelumnya. Dikatakan bertentangan karena asas tersebut berkaitan dengan kesewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Soal nomor 5,
Jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan, negara merupakan objek umum karena tidak hanya ilmu pemerintahan saja yang mempelajarinya. Negara sendiri merupakan organisasi dari sejumlah manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Suatu bangsa dapat dikatakan sebagai negara apabila di dalamnya terdapat 5 unsur. Di antaranya yang pertama yaitu rakyat, yaitu orang yang tinggal di suatu wilayah dan tunduk pada kebijakan para penguasa. Yang kedua ada wilayah yang merupakan tempat di mana rakyat tinggal. Yang ketiga ada pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Yang keempat ada tujuan yang merupakan arah dari perjalanan suatu bangsa. Dan yang kelima ada kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi. Soal nomor 6, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Jadi, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain dapat terpengaruh dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Dalam pemerintahan, terjadi sistem pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kesewenangan. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif yaitu lembaga yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif yaitu lembaga yang berkuasa menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sekian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.